Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami. Amin. Anak-anak, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Semoga kalian selalu rajin sekolah untuk menuntut ilmu. Kita lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Pada hari ini kita membaca surah An-Nas. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Masih? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Iya, coba Indah keluar, Indah. Pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan diantaranya adalah Baghdad, Irak, Kairo, Mesir, Pusaka di Iran, Istanbul, Turki, Kordofan, Spanyol, serta Samarkand dan Bukhara dan Babilonia. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang menjawab. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada lebih baiknya kalian silakan jawab dulu soal pretest yang sudah ada di link yang Ibu kasih sama kalian. Silakan gunakan HP kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Sulit. Sulit? Ya. Susah ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari biar kalian bisa memahaminya. Baiklah anak-anak, Ibu akan sampaikan materi kita pada hari ini, yaitu pembaruan Islam pada peradaban Islam masa modern. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dapat memahami literasi melalui penayangan PTT peserta didik diharapkan mampu mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di depan ini. Nah ini adalah literasi untuk kalian supaya kalian dapat menggali dari gambar-gambar yang terdapat di depan ini. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini itu adalah perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa modern. Perkembangan sejarah peradaban Islam itu terbagi dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik. Periode abad klasik terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, yang kedua adalah periode abad Pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ya, periode yang kedua yaitu periode abad pertengahan. Periode abad pertengahan ini
Tidak tahu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Periode yang ketiga adalah periode modern. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Kenapa dikatakan zaman kebangkitan umat Islam? Karena setelah Mesir jatuh ke tangan Barat, mengisapkan dunia Islam akan kelemahan raja-raja serta pemuka Islam. Anak-anak kenapa tidak semangat? Ngantuk, masih pagi kok ngantuk. Ya udah, biar kalian tidak ngantuk, Ibu akan putarkan video berikut ini. Dalam kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik atau fundamental ajaran Islam. Artinya bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman. Nah, bagaimana anak-anak setelah menonton video tadi? Apakah masih mengantuk? Tidak, Bu. Nah, alhamdulillah kalau tidak. Baiklah, kita lanjutkan materinya, yaitu tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Nah, tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern itu yang pertama ada dari India, ada dari Mesir, ada dari Turki, dan ada juga dari Indonesia. Ada contoh salah satu tokoh pembaruan Islam dari India. Beliau adalah Syekh Waliullah. Nah, beliau dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari tahun 1703. Selain itu juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga pendiri organisasi, tapi beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir ada Raden Ajeng Kartini. Siapa yang kenal dengan Raden Ajeng Kartini? Saya, Bu. Ya, silakan Nanda. Raden Ajeng Kartini merupakan pelopor yang mengangkat derajat perempuan dari ketidakadilan. Dengan judul buku Hadis Gelap Terbitlah Terang. Ya, bagus sekali jawaban dari Nanda. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Baiklah anak-anak, untuk lebih semangat lagi kalian belajar, kita ice breaking dulu yuk. Semuanya silakan berdiri. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami lagi materi kita, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Kalian silakan duduk per kelompok 4 sampai 5 orang satu kelompok. Nanti kalian akan kerjakan tugas kelompok dari Ibu. Ya, anak-anak, tuh kalian perhatikan. Tugas kalian hari ini adalah membuat biografi dari beberapa para tokoh peradaban Islam. Nah, itu kelompok nanti akan Ibu kasih satu LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu berikan di LKPD tersebut. Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Silakan dikerjakan. Pada masa modern, Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah kalian selesai. Berarti kalian siap untuk mempresentasikan? Siap. Siap? Siap. Untuk presentasi yang pertama, kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Sultan Mahmud II. Mahmud lahir pada tahun 1785 dan mempunyai didikan tradisional dari masa kesultanannya. Ia disibukkan
dilakukan oleh peperangan dengan Rusia dan berusaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya Bu, Ya, silakan. kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan gerakan pembaruan Islam yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Ya, kelompok 1, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah, mendirikan sekolah kedokteran atau militer dan tekniknya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi jawaban pertanyaan Indah yang dijawab oleh kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah tadi untuk kelompok 1 sudah selesai. Sekarang kelompok 2. Baiklah, untuk kelompok berikutnya, silakan kalian paparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan tokoh pembaruan Islam Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan terlahir dengan nama asli Muhammad Darwis. Nama Ahmad Dahlan didapatkan setelah pulang menunaikan ibadah haji. Ibu Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, diskusinya sudah selesai dan kalian semuanya sudah bisa berpartisipasi dengan baik. Terima kasih atas keaktifannya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, silakan kalian keluarkan HP kalian. Silakan keluarkan HP dan silakan kalian kerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirim ke grup kelas kita. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menjawab post-testnya? Sudah, Bu. Bagaimana nilainya? Alhamdulillah, Bu. Bagus, ada yang dapat nilai 100? Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti pelajaran kita hari ini sukses. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya 1. Perkembangan Islam pada masa modern ini dimulai pada tahun 1800 dan berlangsung sampai sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. 2. Tokoh-tokoh yang mempelopori gerakan pembaruan Islam antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Waliullah, Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Rashid Rida, Sayyid Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud II. 3. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sementara kondisi dunia Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa.